现在够小一些。 Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Wa Mix. Masih melanjutkan dari episode sebelumnya yang setelah Medusa marah besar karena Xiaoyan terluka, Ratu Klan Ular tersebut pun membantai habis para tetua lembah mulat. Nah, sekarang kita akan disogokkan akan episode yang lebih seru tentunya. Dan daripada saya banyak cakap di awal, mending kita masuk ke alurnya. Singkat cerita, setelah Xiaoyan pergi, diperlihatkan dia yang sedang memulihkan lukanya. Karena tenaga tempur bocah tersebut harus kembali pulih supaya bisa menyusul Ratu Kanjeng Medusa. 得尽快恢复斗气才灵。 Tak lama, mungkin ini yang dinamakan pucuk pun tiba, ulat pun tiba. Apa? Ya pokoknya gitulah. Medusa pun tiba-tiba datang dan segera memegang tangan Xiaoyan supaya ketua aliansian tersebut tidak banyak tanya. Karena sebenarnya beberapa pasukan lembah Mulan sedang mengejar mereka. Dari kejauhan terlihat dokter peri kecil yang sedang memantau pergerakan Xiaoyan. Dia pun merasa senang karena rencana Xiaoyan telah berhasil. Sementara itu, Medusa masih tak sadar kalau sedari tadi ia sedang memegang tangan Xiaoyan. Medusa pun mengejek pemuda tersebut karena kecepatan terbangnya terlalu lambat. Ya mau gimana lagi, beda ranah bos. Ratu tersebut pun mendapat ide yaitu dengan bersembunyi di tempat yang lumayan aman terlebih dahulu. Kemudian barulah ia membuat formasi tembus pandang. Dan ya, para komplotan goblok ini pun berhasil dikelabui oleh formasi tersebut. Hingga sekarang barulah mereka benar-benar aman dari kejaran orang goblok tadi. Xiaoyan pun merasa bersyukur karena kali ini nyawanya diselamatkan lagi oleh Ratu Medusa. Masih ingat kan dengan kedatangan Medusa waktu Xiaoyan hampir mati diserang si Martin atau pengawal Wu? Nah, sekarang pemuda tersebut lagi-lagi di sejenis gendong mungkin? Mengingat Medusa tadi malam solo melawan komplotan lembah mulat, Xiaoyan pun bertanya apakah ratu tersebut baik-baik saja. Namun Medusa menegaskan bahwa asalkan dokter peri kecil tidak ikut campur dalam urusannya, maka tidak akan ada orang yang bisa melukainya. Karena diketahui hanya dokter peri kecil lah yang mampu mengimbangi kemampuan Ratu Klan Ular tersebut. Yang terpenting sekarang adalah apakah Xiaoyan mendapatkan lootingan berharga saat pergi ke lembah Mulan semalam. Pemuda tersebut pun menunjukkan gulungan berharga dari mantra 3 monster. Namun sayangnya hanya ada salah satu dari gulungan saja. Mengetahui akan hal itu, Medusa memberikan kelengkapan dari yang kurang tersebut. Hingga Xiaoyan yang melihatnya, pemuda tersebut pun merasa insecure mengingat kehebatan Ratu Kanjeng Medusa. Di saat dia kewalahan solo melawan komplotan lembah Mulan, namun Medusa malah berhasil membunuh 2 tetua lembah Mulat. Namun Xiaoyan merasa tak enak hati jika menerima gulungan berharga tersebut. Terlebih lagi klan ular masih banyak orang yang noob. Jadi akan sangat berguna jika gulungan tersebut diberikan ke Medusa saja. Namun jelas saja Medusa menolak penawaran Xiaoyan. Karena yang terpenting sekarang adalah menambah keterampilan Xiaoyan agar pemuda tersebut semakin menjadi kuat. Dan agar sama-sama enak, Xiaoyan pun berjanji bahwa ia akan segera membuat pil untuk Medusa. Jadi ceritanya anggap saja itu adalah tukaran dari kebaikan ratu tersebut. Tak hanya sampai di situ, Medusa lagi-lagi memberikan gulungan berharga yang ia dapatkan dari Yan Lansan atau Abdul. Yang pada inti dari isi gulungan tersebut adalah warisan berharga bagi kekuatan sekte angsa, yaitu bisa membuat sayap penggunanya akan melebar hingga kecepatan terbangnya akan semakin kencang. Hal itu jelas saja sangat berguna bagi Xiaoyan mengingat pemuda tersebut adalah orang terpenting bagi Ratu Medusa. Namun lagi-lagi Xiaoyan menolak tawaran berharga tersebut karena baginya mantra 3 monster saja sudah cukup. Tak mau bertele-tele, lagian ngapa pula ditolak? Oranglah bagi goda. Medusa langsung to the point bahwa sebentar lagi ia akan pergi dari wilayah kerajaan Diama. Terlebih lagi sekarang wilayah kerajaan Diama rasanya sangat aman dari serangan musuh. Jadi sementara waktu ia akan memimpin klannya untuk pindah tempat supaya perkembangan bangsa ular akan maju. Di sisi lain, scan yang ditunggu-tunggu para fans BTTH pun tiba. Diperlihatkan Sun Er
Apa cok? Saya bacanya Sunar saja ya. Diperlihatkan Sunar yang dikabarkan info-info dengan kemajuan Soyan gegenya, dimulai dengan kematian Yun San, kehancuran Yun Lanzong, serta bisa tembus ke ranah Dou Huang hanya dengan waktu kurang dari 4 tahun. Namun di sisi lain ia juga turut prihatin atas menghilangnya Abah Yallau karena diculik oleh istana Allah Jiwa. Ia pun menyuruh pengawal setianya untuk mencari lokasi orang jahat tersebut karena ia yakin hilangnya ayah Soyan pasti ada hubungannya dengan istana Allah Jiwa. Sebelum pergi, si pengawal memberi info-info terbaru tentang orang dari klan Gu, yang ternyata klan Gu akan mengutus seorang untuk mencari barang yang sengaja ditinggalkan oleh wanita tersebut di kerajaan Diama. Mendengar perkataan tersebut, seketika wajah Wangi Sunar menjadi sangar minta ampun. Kembali ke Soyan lagi, yang sepertinya dia sedang memikirkan rencana bagaimana bisa membuat pil yang bisa mengantisipasi pil penguras nyawa. Nah, diceritakan tidak ada orang yang pandai membuat pil tersebut kecuali Raja Obat Gue. Namun yang jadi masalahnya ialah hubungannya dengan Soyan sedang tidak baik-baik saja. Jadi mana mungkin gue mau join masuk ke aliansi Yan karena dia punya masalah dengan Soyan. Mengetahui kekhawatiran Soyan, si kepala besar ini pun menjelaskan bahwa bukan tidak mungkin jika gue tidak mau bergabung ke aliansi Yan. Selagi belum berusaha, kita tidak akan pernah tahu apa yang akan terjadi ke depannya. Si pengawal besar juga menjelaskan bahwa entah apa inti dari penjelasan tersebut. Saya sama sekali tidak mengerti. Saya rasa tidak penting juga. Lagian saya hanya suka dengan bertarung. Singkat cerita, Soyan dan dua tetua aliansi Yan pun sampai ke bes Raja Obat Guhe. Pada awalnya, orang yang tidak jadi nikah dengan Yun Yun tersebut lumayan arogan dan tidak mau berunding dengan Soyan. Menyadari akan hal itu, Soyan langsung kode poin bahwa kedatangan dia ke sini untuk mengajak Guhe bergabung ke aliansi Yan. Namun tentu saja Guhe langsung menolak ajakan tersebut dengan alasan bahwa ia lebih suka dengan kehidupan dia yang sekarang. Padahal saya yakin sekali pasti karena kejadian waktu itu. Nah, disinilah si kepala besar ini menggoda gue yang lagi-lagi saya tidak mengerti apa yang dimaksud dengan perkataan Pak Tua ini. Hingga gue pun cukup tergiur dan lumayan tertarik dengan aliansi Yan. Namun karena masih gengsi, dia lagi-lagi menolak ajakan Soyan dan lebih memilih hidup dengan caranya sendiri. Terlebih lagi dengan kehebatan dia yang sekarang. Sebenarnya ada banyak master-master obat yang mau merekrutnya. Namun semuanya gue tolak karena ia lebih suka menjadi raja obat di wilayah kerajaan Diama. Soyan menjelaskan jika memang gue lebih suka di wilayah kerajaan Diama, mengapa tidak bergabung ke aliansi Yan saja? Terlebih lagi dengan adanya gue tentu akan sangat penting bagi kemajuan kerajaan Diama. Pemuda tersebut menggoda gue dengan iming-iming apapun yang gue inginkan pasti ia kabulkan, kecuali menikah dengan Yun Yun. Dan agar sama-sama enak, gue menawarkan pertaruhan kepada ketua aliansi Yan tersebut, yaitu jika Soyan berhasil mengalahkannya dalam memurnikan pil, maka ia akan siap bergabung ke aliansi Yan. Walaupun gue dijuluki Raja Obat, namun Soyan juga tidak bisa dianggap remeh. Bagaimanapun juga dia adalah salah satu orang yang hebat soal obat-obatan. Gue pun yakin dengan kemampuan Soyan yang sekarang, pasti pemuda tersebut bakalan mampu mengalahkan dia. Tak tahu apa yang terjadi di dalam, hingga pertandingan pun berlangsung selama 2 hari. Singkat cerita, hal yang ditunggu-tunggu pun tiba. Mereka tidak mengatakan siapa yang menang atau kalah. Namun semua orang pada tahu San Gue berkata bahwa ia siap bergabung ke aliansi Yan. Melihat akan hal itu, seketika si kepala besar terherman-herman dengan kemampuan Soyan. Ia pun tak menyangka kalau pemuda tersebut mampu mengalahkan orang yang sudah dijuluki dengan sebagai Raja Obat. Tak lama, Soyan mendapatkan kiriman surat dari dokter peri kecil tentang lokasi istana Allah Jiwa. Dia pun berpamitan dan menyerahkan balai pil kepada Guhe. Sebelum berangkat ke lokasi yang telah ditandai dokter peri kecil, Soyan pun pergi ke suku ular terlebih dahulu untuk memberi kabar kepada Ratu Medusa. Ya kali pergi tanpa kabar, Kagi Medusa ngamuk.
Tak disangka di sini sudah ada Xian yang juga ingin bertemu dengan Medusa karena diketahui Ratu Medusa sedang melakukan pelatihan tertutup. Mengetahui akan hal itu, seketika Xiaoyan jadi tak enak hati jika bertemu dengan Ratu Medusa karena walau bagaimanapun juga dia tidak boleh mengganggu orang yang sedang berlatih secara tertutup. Namun tak disangka seorang panglima dari suku ular datang mengancam Xiaoyan untuk pergi. Namun tiba-tiba saja Ratu Kanjeng Medusa datang hingga Xian langsung memeluknya. Budak kecil tersebut berbohong dengan mengatakan hal yang tidak-tidak terhadap panglima klan ular tersebut. Hingga seketika Medusa marah besar dan menjelaskan bahwa Xiaoyan adalah ketua alien Xian. Sedangkan alien Xian sedang bersekutu dengan klan ular. Jadi apakah pantas jika si panglima bertarung dengannya? Medusa memberikan hukuman berupa ia harus menyendiri ke gua ular untuk merenung kesalahannya. Xiaoyan menjelaskan bahwa maksud kedatangan dia ke sini ialah karena sebentar lagi ia akan pergi ke kerajaan lokasi yang telah ditandai oleh dokter peri kecil. Mendengar penjelasan tersebut, seketika Medusa jadi pengen ikut supaya bisa melindungi Xiaoyan. Bukannya ia meragukan kemampuan Xiaoyan, namun dia tidak percaya dengan kelicikan dokter peri kecil. Bisa saja saat Xiaoyan pergi nanti, dokter peri kecil ternyata bermain taktik hingga Xiaoyan terluka. Xiaoyan menyentuh lengan Medusa dan menyuruh ratu tersebut supaya ia mempercayai dokter peri kecil. Namun seketika Medusa cemburu besar saat Xiaoyan lebih mementingkan dokter peri kecil daripada dirinya yang selalu berada di samping pemuda tersebut. Dan karena tak mungkin bisa menang berdebat melawan Medusa, Xiaoyan pun akhirnya nurut-nurut saja. Namun dengan syarat Medusa harus selalu berhati-hati dan jangan terlalu memaksakan dirinya. Di sini Xiaoyan masih saja belum peka terhadap perhatian Medusa maksudnya. Dikiranya sikap Medusa selama ini hanya karena ia baik saja, yang padahal sudahlah. Dan episode hari ini pun berakhir. Bagaimana menurut